Oke teman-teman, aku mau mempersilakan kalian untuk bersatu teduh sejenak sekali lagi. Saat teduh selesai, kekacauan, pertengkaran, kerusuhan, maupun perpecahan seringkali terjadi di negara kita. Kita nggak akan pernah tahu berapa banyak lagi masalah yang akan datang di kehidupan kita. Teman-teman, kasih Tuhan perlu hadir di negara kita ini, termasuk di dalam diri kita sendiri. Aku yakin, mungkin banyak dari teman-teman yang mengalami banyak pergumulan, mengalami banyak masalah. Bisa nggak ya kita nemuin kasih Tuhan itu? Atau justru kita sendiri yang nggak peka dengan kasih Tuhan itu? Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaanmu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaanmu. Datanglah, datanglah kerajaanmu. Teman-teman dipersilakan untuk bangkit berdiri. Memerangi gelap kemiskinan, menyinarkan terang keadilan, datanglah kerajaanmu. Di lautan, di gunung, di lereng,
kita buka ibadah kita di dalam doa, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih ya Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami kembali di tempat ini untuk beribadah bersama kembali ya Tuhan. Tuhan, kami memohon ampun kalau mungkin dalam seminggu belakangan ini kami melakukan hal yang mendukakan hati-Mu, melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau mau mengampuni setiap kami. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa untuk jalannya ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, supaya ibadah ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Shalom High Teens. Waduh, sekali lagi deh. Shalom High Teens. Oke, mari kita sama-sama berjalan bersama Tuhan untuk kita menemukan dan merasakan kasih Tuhan itu. Mari sama-sama kita nyanyikan berjalan bersamamu Tuhan. Sebagai umat pilihan, meninggikan panji Tuhan, semua musuh tak dapat bertahan, karena kuasa-Nya bekerja sempurna. Bekerja sempurna, ku nyanyikan kemenangan. Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan. Ku nyanyikan kemenangan. Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan, berjalan bersamamu Tuhan, seumur hidupku. Oke, mari kita memuji nama-Nya sekali lagi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Boleh tepuk tangan semua? Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap
Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Mana suaranya? Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Oke, semuanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Ore, tepuk tangan untuk Tuhan kita. Oke, boleh dipersilakan duduk kembali. Oke teman-teman, sekarang tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan diberitakan oleh Evangelis Sarah. Sesuai yang aku bilang di awal tadi, mungkin ada beberapa dari teman-teman yang mengalami masalah, rindu akan kasih Tuhan yang hadir di hidup teman-teman. Dan mungkin beberapa hari di belakangan ini, teman-teman ngelakuin hal yang udah mendukakan hati Tuhan, ngelakuin hal yang gak berkenan di hadapannya Tuhan. Tapi satu hal yang teman-teman harus ingat, ada Tuhan yang selalu mengasihi kita. Kasih Tuhan akan hadir di dalam hidup kita. Kasih Tuhan gak akan pernah hilang di hidup kita. Teman-teman, kasih setia Tuhan akan kita alami di sepanjang kehidupan kita. Padahal kita tahu kita sendiri bukan siapa-siapa di matanya Tuhan. Kita ini siapa sih? Kok mau ya Tuhan memberikan kasih-Nya yang begitu luar biasa itu kepada setiap kita? Teman-teman, biarlah lagu ini bisa menjadi ucapan syukur kita ke Tuhan atas kasih-Nya yang sudah Ia berikan kepada kita. Mari teman-teman, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman yang akan diberitakan hari ini. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan, lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah Ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan,
itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa aku balas Tuhan selain puji dan sembahan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Masih gak nyangka Tuhan, kasih yang begitu besar yang Kau berikan, rela berkorban untuk kami. Kami bukan siapa-siapa Tuhan. Kami bukan siapa-siapa. Seperti atom yang gak pernah kelihatan. Debu. Seperti debu. Siapa yang mau kita selain Engkau Tuhan? Dari masalah, gak ada yang mau bantuin kita. Tapi hanya Kau yang membantu kita. Terima kasih Tuhan. Aku benar-benar gak bisa membalas kasih-Mu. Gak bisa Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih. Teman-teman, aku mengajak semua untuk menutup mata masing-masing. Dan menaruh tangan kalian ke dada kalian. Berkata, makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan maafkan aku ya Tuhan. Maafkan aku ya Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan, siapakah aku ini Tuhan. Sekali lagi dengan hati yang sungguh-sungguh. Mari sama-sama kita nyanyikan. Kasih-Mu yang terlalu besar untuk kami Tuhan. Terima kasih.
Mari kita berdoa. Kami menyadari Tuhan betapa berdosanya kami. Tapi kami tahu Tuhan, dirimu menebus, menyelamatkan kami. Untuk itu hari ini bersama-sama dengan iman kami datang kepada Tuhan. Kami meminta pertolongan, perlindungan, meminta kasih Tuhan menaungi kami. Setiap hati kami yang kosong, hati kami yang penuh luka, hati kami yang penuh keputusasaan, biar Engkau yang balut ya Tuhan. Sehingga melalui hidup yang diubahkan Tuhan, kami boleh memberi kesaksian tentang iman kami, tentang Kristus Tuhan yang kami percaya. Berkati perenungan firman kami pada pagi hari ini, Roh Kudus Tuhan menerangi hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Shalom teman-teman. Shalom. Ya, hari ini kita bersama-sama bersuka cita, kita boleh ada di gereja, di rumah Tuhan, kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Sekalipun cuaca hujan, puji Tuhan kita boleh tiba dengan keadaan yang sangat amat baik, sungguh amat baik karena pertolongan Tuhan. Tema kita hari ini adalah, boleh sama-sama baca tulisan yang ada di atas? 1, 2, 3. Iya, tema kita hari ini adalah The Greatest Love to Tell. Kita buka Alkitab kita ya, di dalam 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal yang keempat. 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 11 kita akan baca secara bertanggapan, nanti ayat 12 kita baca bersama-sama. 1 Yohanes 4, oke, ayat 9 saya akan baca, ayat 10 teman-teman baca, nanti ayat 11 saya baca, ayat 12 kita baca sama-sama. Saya akan mulai pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Sama-sama. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, sempurna di dalam kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan itu setiap hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalian sudah nonton film ini? Film ini sedang tayang kembali di bioskop. Jadi sudah pernah tayang di bioskop ada, di TV ada, sekarang muncul lagi sebagai perayaan 25 tahun anniversary-nya film Titanic. Jadi film ini pertama kali dibuat teman-teman tahun 1997. Siapa yang udah lahir di 1997? Oh udah ada ya. Gak apa-apa, berarti saya ada temennya. Oke, terima kasih. Nah teman-teman, 1997 itu film ini pertama kali dibuat dari sebuah kejadian nyata. Jadi film ini based on true story di tahun 1912. Jadi sebuah kapal pesiar besar pertama kali berlayar di April 1912. Tapi hanya beberapa hari saja akhirnya kapal itu tenggelam. Yang menarik dari kisah ini bukan soal kapalnya yang tenggelam. Yang menarik dari kisah ini adalah kisah antara Jack dan Rose. Jadi dua orang yang bertemu di kapal, lalu kenalan, lalu saling jatuh cinta. Dan bagian paling penting di dalam film ini adalah kisah tentang bagaimana Jack berkorban supaya Rose bisa selamat. Jadi dia menolong supaya si Rose ini bisa naik ke sebuah papan
supaya dia bisa selamat sampai akhirnya kapal kecil atau skoci datang menjemput mereka. Tapi sayangnya karena Jack itu berkorban, dia tidak ikut naik ke atas papan, akhirnya dia mati kedinginan. Teman-teman, kisah ini tuh menarik untuk diceritakan. Kalau nggak menarik, nggak dibuat lagi filmnya ya. Karena menarik, makanya orang buat lagi filmnya, di remake ulang untuk menceritakan betapa besarnya pengorbanan cinta. Tapi teman-teman tahu nggak sih, kisah tentang pribadi yang rela mati mengorbankan nyawa demi supaya orang yang dicintai itu selamat, itu sudah pernah terjadi ribuan tahun sebelum Titanic ini pecah. Di abad pertama, Yesus Kristus mati di kayu salib supaya saya dan teman-teman selamat, nggak mati binasa. Teman-teman, kalau Jack hanya bisa menyelamatkan seorang Rose, Kristus Tuhan menyelamatkan semua orang yang percaya kepadanya. Mana yang lebih menarik? Cerita tentang Titanic, sepasang kekasih, yang pria mati menyelamatkan satu orang, atau satu orang mati untuk begitu banyak orang? Tapi anehnya, kenapa ya? Cerita tentang Yesus jarang kita ceritain. Kita lebih suka cerita tentang film, kita lebih suka cerita tentang apa yang lagi viral, kita lebih suka cerita tentang apa yang menggelisahkan hati kita, kegalauan kita, dibanding cerita tentang Tuhan Yesus. Padahal cerita ini tuh sangat berarti, teman-teman. Sangat berarti. Ini cerita yang besar, yang bisa menyelamatkan teman-teman kita yang hari ini mungkin lagi galau di story-nya. Mereka lagi putus asa, baru putus. Mereka lagi tertekan, lagi bingung, harus milih pacaran apa enggak ya sama yang enggak seiman. Banyak hari ini anak-anak muda lagi dalam masa-masa galau, dalam masa-masa sedih, dalam masa-masa putus asa, kegagalan, ketakutan akan masa depan. Bukankah Kristus Tuhan itu menjadi sebuah jawaban? Kristus menyelamatkan kita saat kita masih berdosa, artinya Dia menerima kita apa adanya. Kristus hadir di dalam duka cita kita, menghiburkan kita. Memang kita nggak lihat fisiknya, tapi Tuhan menyatakan cintanya lewat apa sih? Tuhan kirimkan sahabat-sahabat untuk kita. Tuhan kirimkan teman-teman yang baik untuk kita. Tuhan kirimkan saudara seiman, teman KTB yang baik, yang mau bertumbuh sama kita. Teman-teman, bukankah cerita tentang Yesus Kristus ini layak diceritain? Kenapa sih susah banget cerita tentang Kristus? Padahal cerita ini cerita yang besar, the greatest story. Teman-teman, saya mau kasih 2 alasan kenapa kita harus menceritakan tentang Kristus. Kenapa kita harus memberitakan tentang Kristus Tuhan yang menyelamatkan. Selain karena kita mengalami. Alasan yang pertama adalah karena cerita tentang Yesus Kristus yang menyelamatkan, yang mencintai kamu, mencintai saya, itu adalah sebuah cerita cinta yang nyata. Nyata, teman-teman, bukan halu. Kalau kita baca di dalam Alkitab, kita kenal Tuhan Yesus, ternyata Yesus Kristus itu sungguh hadir, lahir, mati, dan bangkit di dalam dunia ini yang kita hidupi sekarang. Apa buktinya? Nanti saya akan kasih buktinya. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, teman-teman, beberapa dari kalian mungkin ada yang udah nonton film ini? Enggak ya, yang masih di bawah 21, nontonnya tunggu 21 ya. Jadi aku ceritain aja buat kalian, oke? Ceritanya begini. Oke, tenang. Aku spoiler. Jadi film ini itu tayang di Februari 2022. Tinder Swindler. Ceritanya tentang seorang pria, ini diambil dari cerita
kisah nyata juga teman-teman. Di tahun 2022, tahun lalu di bulan Februari, ada seorang pria, ini orangnya, namanya Simon Yehuda Hayut. Dia orang Israel. Dia keluar dari negaranya karena dia menipu banyak orang. Dia pindah negara, tapi di negara tempat dia tinggal saat ini juga, gitu ya, 2022, dia menipu lebih banyak lagi orang. Caranya dengan cara apa sih? Dengan cara teman-teman yang suka aktif di sosial media, hati-hati. Jadi dia itu jadi chat lovers, jadi teman chatting, jadi sahabat di chat. Sampai akhirnya ada beberapa perempuan yang jadi pacarnya. Tapi teman-teman, dia itu menipu. Dia pinjem uang, dia minta tolong dibayarin tiket pesawat, dia pura-pura dirampok, minta bantuan. Sampai akhirnya ada ratusan orang yang ditipu sama dia. Yang beberapa wanita yang ditipu sampai di Februari 2022 itu masih harus bayar hutang karena ditipu pria ini. Kok bisa ya kenal dari chatting terus sampai sepercaya itu? Teman-teman, bukankah hari ini ada banyak dari kita yang rindu punya orang yang ada di sisi kita setiap waktu? Waktu kita lagi gelisah, butuh temen cerita, cepet balesnya. Waktu kita pengen nonton sendirian, gak ada temen, mau pergi, mau jalan, gak ada orang, ada yang datang. Nah, pria ini memakai kesempatan masuk kepada orang-orang yang kesepian, gak harus jadi pacar. Dia jadi sahabat pun dia nipu. Ngeri ya. Tapi teman-teman ternyata gak cuma di luar negeri. Di Indonesia juga terjadi. Boleh tolong di next. Di Semarang. Pria ini teman-teman menipu seorang wanita sampai 462 juta. Besar gak? Kok bisa sih? Kenal di mana? Kenal di chat. Lagi-lagi di chat. Chatting, ngobrol, ih seru nih. Kenalan lebih jauh. Akhirnya pinjem uang. Minta dibayarin ini. Minta tolong ini buat biaya berobat, biaya benerin mobil dan segala macam. Sampai akhirnya si wanita sadar, saya ditipu gitu. Dan gak cuma ini teman-teman, sebenarnya di Indonesia ada beberapa kasus. Di Bengkulu, di Kediri, ada banyak. Kenapa ya orang mudah sekali ditipu? Kenapa hanya dengan jadi temen chatting orang bisa ditipu? Karena hari ini ada banyak dari kita yang sepi hatinya. Yang setiap hari di rumah sendiri, di sekolah ada teman tapi gelisah gak bisa ngobrol, teman-teman. Kita gak terbiasa untuk ada orang di samping kita gak terbiasa untuk punya rekan bersama dengan kita ngerasa gak disayang, gak dipedulikan, gak ada yang caring. Teman-teman, hari ini kabar baiknya adalah Kristus Tuhan itu nyata. Teman-teman, kasih Tuhan Yesus kepada kita itu nyata. Kalau cinta-cinta yang seperti ini di chatting-chatting ini bisa nipu dan sia-sia, mengecewakan, meninggalkan, cintanya Tuhan itu tetap selama-lamanya. Apa buktinya? Boleh di next. Teman-teman, di tahun 37 sampai 100 Masehi ada seorang bernama Flavius Josephus. Dia bukan Kristen, dia orang Yahudi. Orang yang gak percaya Yesus itu Mesias. Tapi dia bilang begini teman-teman. Suatu kali, kata Flavius Josephus, seorang bernama Yesus, dia bijaksana. Dia seorang yang melakukan perbuatan baik luar biasa. Dia guru dari orang-orang yang bersuka cita menikmati ajarannya. Dia adalah Kristus. Dan ketika Pilatus berdasarkan saran dari orang-orang di antara kita, orang-orang Yahudi, telah menghukum dia dengan salib. Orang-orang yang mencintai dia, mencintai Yesus pada awalnya tidak meninggalkannya. Karena alasannya adalah dia telah menampakkan diri kepada mereka dengan hidup kembali pada hari yang ketiga.
Artinya Yesus bangkit. Teman-teman, sebagaimana yang telah dinubuatkan dari 10.000 hal-hal luar biasa tentang dia, dan suku Kristen yang diambil dari namanya tidak punah sampai hari ini. Hari ininya kapan sih? Hari ini tuh hari di mana Flavius Josephus nulis sejarah. Sejarah orang Yahudi. Dan sampai hari ini orang Kristen masih ada enggak? Masih ada, kalau enggak kita enggak ada di sini ya teman-teman ya. Orang Kristen masih ada. Artinya Kristus Tuhan yang kita percaya enggak cuma ada di dalam Alkitabnya orang Kristen. Mereka yang bukan Kristen juga harus mengakui Yesus Kristus lahir, mati dan bangkit itu nyata. Artinya kalau Tuhan Yesus bilang aku mengasihimu, memberikan nyawaku bagimu, dia benar-benar melakukannya. Enggak cuma sesuatu hal yang palsu-palsu, teman-teman, ini nyata. Boleh di next. Di sisi lain kalau tadi dari orang Yahudi, sekarang dari orang Romawi. Seorang bernama Tacitus, sejarawan Romawi, pada masa kekaisaran Nero. Kaisar Nero juga ada di dalam sejarah kita tahu. Dan di dalam Alkitab kalau kalian pengen tahu di mana sih masa pemerintahan Kaisar Nero di dalam Alkitab itu di surat 1 Petrus. Jadi 1 Petrus itu adalah kondisi jemaat di dalam masa pemerintahan Kaisar Nero, dijajah, mereka disakiti luar biasa. Dan Tacitus itu bilang begini, Nero menyebabkan penyiksaan yang paling hebat kepada suatu golongan yang dibenci karena mereka layak dibenci. Jadi orang Romawi itu benci sama orang Yahudi apalagi orang Kristen. Karena orang Kristen gak mau menyembah dewa. Orang Kristen menyembah hanya kepada Allah. Jadi dia gak suka sama orang Kristen. Mereka disebut Kristen oleh masyarakat. Kristus dari nama itu berasal. Dia menderita hukuman yang ekstrim pada masa pemerintahan Tiberius di tangan salah seorang prokurator kita, Pontius Pilatus. Artinya orang Yahudi, orang Romawi yang gak percaya Yesus Mesias harus mengakui Yesus Kristus sungguh lahir, mati dan bangkit. Dan itu nyata. Bedanya kalau orang Kristen lihat Yesus Kristus disalib dan mati, kita tahu itu adalah janji Tuhan. Dari sejak manusia jatuh dalam dosa, Allah sudah bilang akan menyelamatkan manusia dan diberitakan di dalam sepanjang Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru berakhir oleh 40 penulis Alkitab yang beda-beda. Penulis di dalam Alkitab itu tuh ada 40 lebih. Tapi isinya sama. Tentang Kristus yang menyelamatkan. Cinta Tuhan yang dinyatakan lewat Yesus Kristus. Dan jarak yang panjang dalam penulisan itu membuktikan, kita lihat ayat 9. Rasul Yohanes bilang gini, dalam hal inilah kasih Allah sudah dinyatakan di tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Hebat gak cintanya Tuhan? Hebat cintanya Tuhan. Dia memberikan nyawanya bukan cuma buat satu orang. Bukan cuma buat orang yang dekat sama dia atau yang dia suka. Tapi semua orang yang percaya kepadanya, dia selamatkan. Teman-teman, Tuhan tahu akar dari semua masalah hidup kita. Hari ini masalahmu apa sih teman-teman? Bingung mau ngapain? Gak jelas, hidup gak ada tujuan. Tiap malam overthinking. Gelisah terus, galau, kayaknya di kepala ini kayak benang kusut, gak tahu mulainya dari mana nyelesainnya. Teman-teman, akar masalah kita tuh sebenarnya cuma satu. Dosa. Kenapa orang bisa khawatir? Karena kita mau ambil kendali atas hari esok, sementara hari esok punya siapa? Punya Tuhan. Kita nggak tahu besok ada apa, serahin sama Tuhan. Maka ada kelegaan. Kita udah tahu Tuhan bilang jalan bersama dengan orang yang seiman. Kita bilang nggak apa-apa lah Tuhan penginjilan. Akhirnya apa? Setiap minggu rasanya tertuduh. Rasanya nggak tenang, nggak nyaman. Teman-teman, berjalan sama Tuhan, ikut pimpinan Tuhan, kita akan tahu bahwa kita dikasihi. Tuhan tidak jarang
membawa kita keluar dari suatu tempat untuk menyelamatkan kita. Tuhan tidak jarang memisahkan kita dari seseorang atau sekumpulan orang untuk menyelamatkan hidup kita, masa depan kita. Percaya sama Tuhan. Tuhan itu sayang kamu, sayang kita semua. Teman-teman, kalau kita tahu Tuhan mengasihi kita, maka masa depan kita tuh ada di tangannya. Kita percaya Tuhan akan pimpin kita hari ini sampai selama-lamanya. Next. Teman-teman, pada tahun 2018 di Kota Malang, ada kasus tabrak lari. Jadi kecelakaan tabrak lari, korbannya meninggal. Korbannya adalah seorang kakek, teman-teman. Orang-orang mengenal dia dengan nama kakek Arifin. Jadi kakek ini setiap hari atau hampir setiap hari duduk di depan toko, di ruko-ruko begitu, di daerah Kayu Tangan, teman-teman. Ngapain sih Bapak itu setiap hari ada di sana? Bapak itu menunggu kekasihnya. Jadi di tahun 1970 dia harus berpisah sama kekasihnya karena ada peristiwa politik di Kota Malang yang buat mereka harus tinggal berpisah berjauhan. Nggak kayak sekarang bisa chatting ya, zaman itu susah menemukan orang yang dia kenal. Akhirnya mereka janji nanti kalau situasi udah aman kita ketemu lagi di sini ya. Dan bertahun-tahun dia menunggu. Berpuluh-puluh tahun dia menunggu sampai akhirnya dia meninggal, dia tidak bertemu dengan orang yang dia tunggu. Teman-teman, kalau kita menunggu cinta manusia, sia-sia teman-teman. Menunggu cinta manusia kita pasti kecewa teman-teman. Karena tidak ada orang yang bisa memenuhi semua kekosongan kita. Hanya Tuhan yang bisa. Hari ini kalau ada dari kalian yang hatinya penuh kegelisahan. Atau ada dari temanmu yang kamu tahu setiap hari story-nya galau, terus repost postingan galau, teman-teman doakan dia. Dan beritahu dia bahwa Tuhan Yesus itu sayang sama kamu. Jangan cari perhatian dari orang, gak perlu. Kamu tahu Tuhan memperhatikan kamu, peliharakan kamu, cukupkan kamu. Maka ini adalah sebuah berita besar yang harus diberitakan. The greatest story to tell. Karena kasih Tuhan itu nyata. Benar-benar ada. Yang kedua, kenapa kita perlu memberitakan kasih Tuhan? Oke, next. Karena kasih Tuhan itu memang layak diberitakan. Sangat layak diberitakan. Teman-teman di Afrika, ya boleh di next lagi ya. Di Afrika ada lebih dari 205 juta orang yang mengalami kelaparan. 205 juta orang kelaparan. Tapi di Afrika, tempat yang sama, ada 55 orang yang kekayaannya tuh miliaran dolar Amerika. Artinya kalau satu orang mau membagikan atau menolong, dia bisa menolong satu kota kecil. Memberi makan atau membangun sebuah kota dengan kesejahteraan yang lebih baik. Tapi kenapa nggak terjadi? Teman-teman, ada dua alasan kenapa para triliuner di Afrika ini nggak pernah membahas soal kekayaannya, nggak pernah menunjukkan kekayaannya, tuh ada dua alasan. Alasan yang pertama, mereka bilang gini, aduh kesenjangan ekonomi kami dengan masyarakat Afrika lainnya terlalu besar. Jadi tidak enak untuk membicarakan tentang kekayaan atau jumlah kekayaan. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, dia bilang gini, kalau ada orang yang punya banyak harta, artinya ada banyak orang yang harus ditanggung. Jadi lebih baik orang gak tahu saya punya banyak harta daripada saya harus menanggung. Jahat gak teman-teman? Ini adalah sebuah pemikiran yang sangat egois. Teman-teman bayangin kalau hari ini kita punya banyak makanan di rumah bertumpuk. Banyak sekali sampai kadaluarsa kita gak makan. Sementara kita tahu ada teman-teman kita yang hari ini kesusahan makan. Tapi kita biarkan makanan kita kadaluarsa begitu saja. Jahat gak teman-teman? Atau kita lebih rela uang kita beli barang-barang
yang tidak berguna yang sebenarnya kita tidak pakai. Daripada kita bantu adik-adik yang butuh uang sekolah. 10-20 ribumu itu sangat berharga buat yang lain. Tapi kenapa ya berat berbagi? Teman-teman, kalau kita hari ini punya kabar baik tentang Kristus, tapi kita nggak mau cerita. Sementara ada orang yang hari ini sudah depresi dan sampai minum obat, kita nggak pernah cerita tentang Tuhan. Egois nggak kita? Hidup di dalam Tuhan tuh sangat indah, teman-teman. Nyaman, teman-teman. Kalian rasain nggak sih? Bukankah kalau kalian rasain dan alamin harusnya kalian ceritain? Bagiin. Ada begitu banyak remaja hari ini dalam tekanan emosional. Dalam masalah kesehatan mental. Beritakan tentang Kristus yang kasihnya nyata kamu alami itu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Rasul Yohanes dalam ayat 11 sampai 12 berkata begini, saudara-saudara, jika Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Gak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Rasul Yohanes hidup di zaman di mana Kristus juga, dia pernah bertemu, tapi Kristus sudah naik ke surga dan dia tahu banyak orang belum sempat ketemu. Gimana caranya orang bisa tahu bahwa Yesus pernah ada di dalam dunia? Lewat hidup orang Kristen, lewat hidup umat Allah. Teman-teman boleh di next. Seorang bernama Plinius yang muda, dia juga bukan seorang Kristen, dia juga gak percaya Yesus Mesias, dia gubernur Romawi. Dia pernah bilang gini, di Asia kecil, orang-orang Kristen itu punya kebiasaan untuk bertemu pada hari yang sama, kayak kita begini ibadah. Mereka akan menyanyikan bait-bait sebuah pujian kepada Kristus dan mereka mengikatkan diri dengan sumpah yang serius. Sumpah yang serius itu artinya mereka tuh berkomitmen. Hidupnya berkomitmen untuk apa? Untuk nggak melakukan perbuatan jahat, tidak melakukan penipuan, untuk tidak berzina, nggak ngomong-ngomong sesuatu yang palsu, dan atau mengingkari perjanjian ketika mereka diberi tugas untuk melakukan sesuatu. Tugasnya apa sih? Memberitakan Injil. Itu amanat agung Tuhan. Setelah itu ada kebiasaan untuk memecahkan roti, kemudian berkumpul makan dan minum, dan dilakukan secara sederhana. Apa yang Plinius muda lihat ini, itu dicatat di dalam Alkitab di Kisah Rasul pasal 2. Kalau kalian lihat di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47, penulis kitab Kisah Para Rasul tuh ngomong gini, jemaat itu bertumbuh setiap hari, bertekun, menaikkan pujian, doa, menyanyikan mazmur, dan membagi-bagikan berkat. Dan setiap hari Tuhan tambahin jumlahnya. Kenapa kok bisa bertambah jumlahnya? Karena kehidupan orang Kristen itu berdampak. Pertanyaannya, hari ini coba lihat kanan kiri, depan belakang. Ada gak sih temen yang udah lama gak hadir? Ada gak temen yang baru? Berapa banyak yang gak hadir? Berapa banyak yang baru? Apakah jumlah kita terus ditambahkan ya oleh Tuhan? Apakah kehidupan kekristenan kita berdampak ya bagi orang lain? Apakah orang melihat hidup kita lalu melihat Tuhan Yesus ya? Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Rasul Yohanes juga berhati-hati sama orang yang omdo. Kalian tahu omdo? Omong doang. Yuk kita buka 1 Yohanes pasal 3. 1 Yohanes pasal 3 ayat 18 kita baca sama-sama. 1 Yohanes 3 ayat 18 sama-sama kita baca 1, 2, 3. Anak-anakku, tetapi dengan Rasul Yohanes hati-hati sekali jangan sampai umat Tuhan cuma pinter ngomong tapi nggak pinter ngelakuin. Kita juga harus menunjukkan kehidupan iman. Orang Kristen katanya sudah diampuni Tuhan. Jadi kalau disuruh ngampunin, jangan nawar lagi.
Orang Kristen katanya dicukupkan Tuhan. Jadi kalau diberi berkat lebih sama Tuhan, disuruh berbagi, jangan nawar lagi. Kita sudah mengalami, makanya kita ngomong. Kita sudah mengalami, makanya kita ngomong dan kita lakuin. Itu yang penting. Teman-teman, hari ini sebelum mengakhiri khotbah, Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya sempurna lewat hidup kita. Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya sempurna lewat pengorbanannya di kayu salib. Kalau hari ini kita mengalami kegagalan, kalau hari ini kita dalam keputusasaan, atau kalau hari ini kita sedang bimbang untuk ikut jalan Tuhan atau lakukan yang saya mau, teman-teman ingat lagi cinta Tuhan yang besar itu. Masa sih kita rela menyakiti hati Tuhan? Kita aja kalau sudah sayang sama orang dihianati rasanya gimana? Sakit. Tuhan begitu sayangnya, masa masih mau kamu tinggalkan? Tuhan sudah memberi segalanya, masa kamu tukar sama orang yang cuma kasih kamu kenyamanan sebentar? Tuhan sudah kasih segalanya, nyawanya, masa sih kamu gak sabar nunggu Tuhan jawab doamu? Kalau ada temanmu juga yang ngalami hal yang sama, kuatkan dia, beritakan the greatest story ini tentang kasih Tuhan yang besar. Sebagai penutup, mari kita baca ini sama-sama, teman-teman. Next. Kita akan baca satu kalimat sebelum kita akhiri khotbah pada pagi hari ini. Oke, bisa? Oke, sama-sama yuk. 1, 2, 3. Ingatlah akan kasih Allah yang terbukti setia dan bagikan kepada sesama. Hanya kasih Allah yang mendatangkan damai sejahtera, sanggup memulihkan kita dan menjadikan hidup kita berarti. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kasih-Mu nyata dalam hidup kami. Ajar kami untuk berani berbicara tentang kasih Tuhan. Ajar kami untuk berani menunjukkan kasih Tuhan kepada mereka yang membutuhkan lawatan-Mu. Yang hari ini dalam pergumulan, yang hari ini dalam kesedihan, yang hari ini dalam keputusasaan, Kau Tuhan sendiri yang menolong mereka. Dan kami berdoa biarlah firman ini terus hidup di dalam hati kami, sehingga kami juga dikuatkan oleh Tuhan hari demi hari. Terima kasih Bapak, ini doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum berakhir teman-teman boleh bilang ke kanan kirinya, Tuhan mengasihi kamu. Coba bilang dulu. Oke, Tuhan memberkati. Marilah umat muda Tuhan, kita mengikrarkan janji iman kita bersama dengan jemaat Tuhan di segala abad dan tempat. Mari kita serta mengingat janji baptis kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli sedemikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Teman-teman, kita akan sama-sama menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Yang pertama, kita mau berdoa, bersyukur untuk kesehatan dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Teman-teman, kalau teman-teman tahu, ada beberapa dari teman kita yang dalam kondisi sakit, mengingat cuaca lagi kurang baik, kita doakan juga mereka ya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang kepadamu, kami bersyukur untuk hari demi hari Engkau pelihara kami bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan percayakan, pendidikan, relasi dengan teman,
keluarga yang Kau jaga dan lindungi. Juga banyak hal yang kami alami, kami percaya di tengah suka duka di hidup kami. Tangan Tuhan terus bekerja untuk mendewasakan iman kami. Kami teringat juga untuk teman-teman kami yang hari ini mungkin dalam kelemahan tubuh, Tuhan Engkau yang berikan kekuatan kesembuhan. Kau yang jamah bagian tubuh yang sakit, Kau yang pulihkan mereka sehingga di minggu mendatang mereka boleh kembali bersama-sama dengan kami. Mereka boleh berada dalam kondisi tubuh yang sehat dan melayani bersama di tempat ini. Terima kasih Bapak, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, teman-teman kita berdoa juga untuk studi teman-teman kita. Ada beberapa yang sekolah, yang kuliah. Kita berdoa untuk mereka memasuki masa-masa UTS, mungkin yang kelas 9 juga ujian praktek. Yang SMA kelas 12 juga dalam persiapan menuju ujian-ujian yang ada, kita berdoa supaya Tuhan yang memberikan hikmat di dalam mengatur waktu, Tuhan yang memberikan hikmat kepintaran, Tuhan yang tambahkan ilmu yang baik dan juga karakter yang baik untuk siap melanjutkan tahap yang berikutnya. Mari sama-sama kita berdoa. Kami berdoa juga ya Tuhan buat teman-teman kami yang sekolah, yang kelas 9, kelas 12 yang akan memasuki masa ujian praktek dan ujian sekolah, Tuhan juga yang tolong mereka, untuk mereka boleh melakukan bagian mereka dengan tanggung jawab. Berikan mereka kesehatan, hikmat Tuhan, berikan mereka tuntunan-Mu ya Tuhan, sehingga setiap pekerjaan tangan mereka Engkau mampukan, Engkau buat berhasil. Dan kami berdoa juga buat teman-teman kami yang lain, untuk teman-teman kami yang sekolah memasuki masa-masa menjelang UTS, Tuhan juga mampukan mereka. Tuhan berkati mereka dengan kesehatan, dengan limpahan hikmat-Mu, dan mereka boleh belajar dengan baik, jadi berkat di tempat di mana mereka berada. Terima kasih Bapak, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman kita berdoa juga untuk setiap kita yang bekerja atau yang kuliah, untuk masa depan. Mungkin ada hal-hal yang sedang kita harapkan, atau usaha yang sedang kita bangun, atau hal-hal lain yang sedang kita lakukan. Mari kita doakan supaya pertolongan Tuhan memampukan kita untuk melihat kemana Tuhan mau pimpin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, kami berdoa buat teman-teman kami yang kuliah maupun bekerja, yang hari ini sedang menggeluti usaha atau melakukan hal-hal lain yang Tuhan percayakan. Kami berdoa ya Tuhan, Kau yang mampukan mereka untuk melihat tuntunan-Mu. Kau yang memampukan mereka untuk berjalan dalam hikmat-Mu. Sehingga mereka boleh menyelesaikan studi. Mereka boleh menyelesaikan tanggung jawab pekerjaan. Mereka boleh dengan tekun melakukan usaha yang mereka bangun. Dengan terus berjalan bersama dengan Tuhan, takut akan Tuhan ada di hati mereka, dan biarlah keberhasilan yang mereka boleh nikmati juga boleh membawa mereka semakin mengenal Kristus Tuhan yang menyelamatkan mereka. Jika ada kesulitan menemui kegagalan, biarlah Tuhan hati yang lapang, hati yang terus percaya akan pimpinan-Mu ada di dalam hati mereka, sehingga mereka boleh giat selalu untuk mencari apa yang Tuhan mau mereka kerjakan di waktu-waktu ke depan, dan mereka boleh bersabar menanti-nantikan Engkau menjawab setiap doa mereka. Terima kasih Bapak, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang berikutnya teman-teman, kita berdoa untuk kebutuhan akan penatalayan ibadah. Kita berdoa supaya Tuhan menggerakkan hati kita, untuk kita boleh terlibat lebih banyak. Kita berdoa buat teman-teman yang sudah setia, supaya Tuhan yang teguhkan lagi kesetiaannya. Atau yang sudah mengalami masa-masa lelah, masa-masa jenuh, Tuhan yang segarkan kembali hatinya. Yuk sama-sama kita berdoa. Bapak, kami berdoa menyerahkan untuk para penata layan di tempat ini. Terima kasih untuk anak-anak yang setia, yang Tuhan terus berikan kasih-Mu bagi mereka. Kami berdoa di dalam masa-masa melayani, bagi mereka yang mengalami kejenuhan, kelesuan, Tuhan Kau yang segarkan. Kau yang ingatkan bahwa panggilan ini begitu indah, panggilan ini begitu mulia, dan biarlah mereka boleh menjalaninya dengan terus berpaut kepada Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman yang belum terlibat, untuk kebutuhan akan penata layan yang lain juga. Tuhan juga yang mampukan, Kau yang cukupkan, Kau yang sediakan. Utus anak-anak-Mu Tuhan, yang memiliki hati yang terus rindu menjadi berkat bagi banyak orang di gereja-Mu. Dan kami juga berdoa kiranya kalau ada dari mereka yang dalam masa-masa ragu untuk melangkah, Tuhan yang teguhkan panggilan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman yang berikutnya, kita berdoa untuk
KTB Tunas yang akan diadakan, juga para mentor, supaya Tuhan yang berikan kesetiaan. Tidak mudah memimpin remaja, tidak mudah juga bagi anak remaja untuk setia karena begitu banyaknya aktivitas, tapi biarlah Roh Kudus Tuhan yang menolong. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau di gerejamu boleh ada KTB, kami boleh punya rekan bertumbuh bersama, kami punya rekan untuk mengenal Engkau lebih dalam. Kami berdoa bagi kami anak-anak remaja yang terlibat di KTB, berikan kepada kami komitmen kesetiaan untuk terus mengikut Tuhan. Di tengah kesibukan, pelayanan, studi, bahkan kegiatan lain, biarlah kami boleh punya waktu untuk Tuhan, untuk bertumbuh bersama saudara seiman. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk kakak-kakak mentor. Terima kasih untuk kesetiaan mereka. Terima kasih Tuhan terus meneguhkan panggilan mereka. Berikan kepada mereka kesehatan, berikan kepada mereka sukacita, dan biarlah mereka juga boleh mengalami Engkau, sehingga mereka boleh membagikan kesaksian tentang Kristus lewat hidup mereka, dan lewat pengajaran-pengajaran yang diberitakan. Terima kasih Bapak, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terakhir teman-teman, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa untuk pergumulan politik menjelang pemilu tahun depan. Kita berdoa untuk para pemerintah bangsa dan pemerintah kota supaya diberi hikmat oleh Tuhan. Secara khusus kita berdoa untuk anak-anak Tuhan yang ada di pemerintahan. Kita tahu ada saudara kita atau orang yang kita kenal, orang Kristen yang jadi PNS, orang Kristen yang jadi polisi, orang Kristen yang jadi pejabat daerah. Kita doakan Roh Kudus Tuhan memimpin mereka, memimpin dengan takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, kami datang kepadamu menyerahkan kota yang kami kasihi, kota Bekasi. Tuhan berkati para pemerintah bangsa juga kota ini. Tuhan berkati Bapak Presiden sebagai pemimpin bangsa, juga jajaran menteri, berkati wali kota Bekasi, berkati setiap orang yang terlibat di dalam pembuat kebijakan. Secara khusus kami berdoa untuk orang-orang, anak-anak Tuhan yang menjadi bagian dalam pemerintahan ya Tuhan. Berikan kepada mereka hati yang takut akan Tuhan, hati yang rindu untuk terus menjalani panggilan Tuhan di tengah besarnya godaan. Biar mereka boleh menghidupi iman mereka dan menjadi kesaksian. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Kami serahkan seluruh rangkaian doa syafaat ini ke dalam tangan-Mu. Sebab kami percaya waktu Tuhan yang terbaik menjawab doa kami. Dan jawaban doa dari Tuhan adalah apa yang sesungguhnya kami butuhkan untuk kami jalani di dalam hidup ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita naikkan doa Bapak kami. Oke teman-teman, tiba waktunya untuk kita memberikan persembahan kita. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui QR code yang terlihat di depan kalian. Atau teman-teman dapat juga memberikan persembahan melalui kantong persembahan yang akan diedarkan oleh Asher.
Mari sambil mengirim persembahan kita, sama-sama kita nyanyikan terima kasih ya Tuhanku. Ya Tuhanku, atas hari pemberian-Mu, mari berlimpah dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Teman-teman boleh bangkit berdiri. Kasih ya Tuhanku, atas hari pemberian-Mu, mari berlimpah dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena Kau sudah membimbing kami dari awal ibadah sampai saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Inilah persembahan kami, kiralah persembahan ini hanya untuk kemuliaan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih kepada Evangelis Sarah atas pemberitaan firman-Nya. Kita telah sama-sama memahami firman Tuhan yang telah diberitakan. Terimalah dan rasakan kasih Tuhan itu. Dan jangan lupa untuk menceritakan kepada semua orang. Dan sekali lagi, aku mau coba dong kalian ngomong ke teman kanan kiri kalian. Jesus loves you. Jesus loves you. Oke. Jesus loves me, you, and us. And let's tell the greatest love story itu. I love to tell the story. I love to tell the story of us in things above.
tell a story for those who know it best. She's hungry and thirsty to hear it like the rest. And when it sings of glory, I sing a new song till the old story that I have loved so long. I love to tell the story till the white live in glory, to tell the old story of Jesus and His love. This is the greatest story. Jesus has come in glory. Yes, He came to set us free. I love to tell His story. This is the greatest story. Jesus has come in glory. Yes, He came to set us free. I love to tell His story. This is the greatest story. Jesus has come in glory. Yes, He came to set us free. I love to tell His story. This is the greatest story. Jesus has come in glory. Yes, He came to set us free. I love to tell His story. The Savior of all people has brought His peace to you. Now go and tell the story for others in it too. To every land and nation, bring out the gospel call. Proclaim that Christ is risen and grant His peace to all. I love to tell the story till we might live in glory, to tell the old story of Jesus and His love. This is the greatest story. Jesus has come in glory. Yes, He came to set us free. I love to tell His story. This is the greatest story. Jesus has come in glory. Yes, He came to set us free. I love to tell His story. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin.